Bab 1691 Keturunan Benefaktor. Duan Wu juga mengamati Deu tak terlihat dari samping. Pada akhirnya, dia berkata, barang yang bagus. Racun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa aku sempurnakan. Sepertinya, itu adalah hasil buatan leluhurku. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang leluhur kamu disajikan kepada keluarga Luo? Tanya Chu Feng. Itu pasti masalahnya. Aku bisa mengenali racun yang dibuat oleh leluhur aku. Duan Wu mengangguk. Pahlawan muda, siapakah leluhurmu? Mendengar kata-kata itu, kepala keluarga Luo memandang Duan Wu dengan ekspresi kaget. Ada perubahan yang jelas dalam pandangannya. Bahkan jika aku menyebutkan namanya, kalian semua tidak akan tahu siapa dia. Namun, aku yakin bahwa warisan harta keluarga kamu adalah sesuatu yang dibuat oleh leluhur aku, kata Duan Wu. Ayah. Alasan mengapa para pahlawan muda ini bersedia membantu kami adalah karena leluhur Pangeran Duan Wu memiliki hubungan dengan keluarga Luo kami 15.000 tahun yang lalu. Luo Huan buru-buru menjelaskan. Pahlawan muda, aku berani bertanya, apakah leluhurmu dikenal sebagai Poison Demon? Kepala keluarga Luo bertanya. Bagaimana kamu tahu? Duan Wu terkejut. Itu karena Luo Huan jelas tidak tahu siapa Poison Demon itu. Namun, sepertinya kepala keluarga Luo sepertinya tahu tentang Poison Demon. Ini, ketika dia melihat reaksi Duan Wu, ekspresi kepala keluarga Luo berubah sangat. Suasana hati yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Kemudian, dengan dia benar-benar berlutut di tanah di hadapan Duan Wu dan Chu Feng. Dengan suara nyaring, dia berkata, keturunan dermawan kita ada di hadapanku. Namun, aku sebenarnya ingin membunuh keturunan dermawan kami. Aku benar-benar telah berdosa dan akan dibunuh 10.000 kali, terbunuh 10.000 kali. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala keluarga Luo mengangkat tangannya dan mulai menamparkan dengan kejam dan memukul dirinya sendiri. Dia memukul dirinya sendiri hingga wajahnya berlumuran darah dengan luka dan memar di sekujur tubuhnya. Namun, bahkan dengan itu, dia masih menolak untuk berhenti, dan memiliki sikap ingin mengalahkan dirinya sendiri sampai mati. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Duan Wu, tetapi bahkan Luo Huan dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu mengapa kepala keluarga Luo bertindak sedemikian rupa. Ayah, apa yang kamu lakukan? Luo Huan berjalan menuju ayahnya dan bertanya dengan cemas. Selain Huaner, semua orang dari keluarga Luo kami, berlutut dan meminta maaf kepada keturunan dermawan. Kepala keluarga Luo berbicara dengan suara keras. Mendengar kata-kata itu, meskipun orang-orang lain dari keluarga Luo bingung dengan apa yang terjadi, mereka semua berlutut di tanah. Penasihat, aku benar-benar tidak punya mata. Aku benar-benar layak dibunuh 10.000 kali karena kejahatan aku. Tolong bunuh aku, kata kepala keluarga Luo. Kali ini, ada perbedaan yang jelas antara sikapnya dari sebelumnya. Sebelumnya, dia telah memohon kematian karena dia takut bahwa Chu Feng akan memadamkan keluarga Luo mereka. Dia mencoba untuk menanggung semua kesalahan itu sendiri. Namun, kali ini, dia memohon kematian dari lubuk hatinya karena dia terlalu malu dan ingin menggunakan kematiannya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak akan terlambat untuk mencari kematian setelah kamu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pada saat ini ketika semua orang bingung, kata Chu Feng. Setelah apa yang dikatakan Chu Feng, kepala keluarga Luo berbicara tentang alasannya berperilaku sedemikian rupa. Ternyata 15.000 tahun yang lalu, memang ada seseorang dari keluarga Luo yang telah menyelamatkan Poison Demon. Pada saat itu, Demon Poison telah terluka parah. Orang itu dari keluarga Luo menyelamatkan iblis racun dan membawanya kembali ke keluarga Luo. Namun, cedera Poison Demon bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh orang-orang dari keluarga Luo. Pada akhirnya, itu adalah Demon racun yang menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Meskipun mereka belum menyelamatkan hidupnya, Demon Poison masih sangat berterima kasih kepada keluarga Luo. Saat itu, Gunung Lima Racun tidak hanya memiliki keluarga Luo. Selain mereka, ada juga musuh besar bagi keluarga Luo mereka. Untuk memperebutkan wewenang untuk mengendalikan Gunung Lima Racun, kedua keluarga saling bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk waktu yang sangat lama. Pada saat Poison Demon bangun dari penyembuhan luka-lukanya, itu tepat pada saat yang penting ketika keluarga Luo melawan musuh mereka. Selain itu, kebetulan bahwa keluarga Luo bukan tandingan mereka, dan dihadapkan dengan bencana pemusnahan. Merasa bersyukur kepada keluarga Luo, Demon Poison membasmi musuh besar keluarga Luo dan sepenuhnya membasmi mereka. Hanya melalui itu, bahwa keluarga Luo menjadi penguasa Gunung Lima Racun. Selanjutnya, Demon Poison meninggalkan Deo Embun untuk mengimbangi keluarga Luo atas rahmat yang mereka tunjukkan padanya. Namun, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang yang menyelamatkan Demon Racun dan kepala keluarga Luo. Ketika Poison Demon pergi, dia telah menginstruksikan keluarga Luo untuk tidak menyebutkan masalah ini kepada orang lain, dan berpura-pura bahwa dia tidak pernah muncul. Meskipun Poison Demon telah membantu keluarga Luo karena bersyukur, dia masih sangat membantu keluarga Luo. Bagi keluarga Luo, Demon Poison adalah dermawan besar mereka. Kepala keluarga Luo pada waktu itu merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan keturunannya melupakan tentang rahmat dan kebaikan luar biasa yang ditunjukkan oleh Demon Poison. Bahwa dia harus terus memberitahu mereka tentang masalah ini. Namun, dia juga tidak mau melawan keinginan Poison Demon.
Dengan demikian, dia hanya mengatakan ini kepada kepala keluarga Luo berikutnya dan menginstruksikan bahwa masalah ini, meskipun tidak dapat disebutkan kepada orang lain, harus diketahui oleh masing-masing kepala keluarga berturut-turut bahwa mereka tidak bisa melupakan rahmat yang ditunjukkan oleh Poison Demon. Dengan demikian, hanya kepala keluarga berturut-turut keluarga Luo yang tahu tentang masalah tentang Poison Demon. Selain kepala keluarga mereka berturut-turut tidak ada orang lain dari keluarga Luo yang tahu tentang itu. Hari ini, setelah kepala keluarga Luo mendengar apa yang Duan Wu katakan, dia telah menyadari segalanya. Ternyata pria muda berkulit hijau di hadapannya ini adalah keturunan racun iblis, keturunan dermawan keluarga Luo mereka. Setelah mengetahui tentang ini, ia diliputi rasa sakit yang luar biasa. Dia merasa telah mengecewakan leluhur dan dermawan mereka, dan bahwa dia harus mati untuk membayar kejahatannya. Itulah alasan mengapa dia memiliki reaksi yang kuat. Kepala keluarga Luo, kamu bisa dianggap seseorang dengan kesulitan. Perbuatan dan perbuatanmu semua dilakukan demi keluarga Luo. Jadi, aku akan mengabaikan hal-hal yang terjadi hari ini. Petik 2. Setelah mengetahui tentang hal-hal itu, Duan Wu benar-benar memaafkan kepala keluarga Luo karena dia merasakan ketulusan kepala keluarga Luo. Adapun Chu Feng, jika bukan karena fakta bahwa dia tahu Duan Wu akan bersikeras membantu keluarga Luo terlepas dari apa yang mereka lakukan, dia tidak akan tetap tinggal untuk membantu orang-orang seperti ini. Namun, karena hal-hal sudah berkembang seperti ini, Chu Feng tidak punya pilihan lain selain membantu keluarga Luo. Bagaimanapun, dia tahu Duan Wu masih akan membantu mereka. Setelah ini, sikap kepala keluarga Luo terhadap Chu Feng dan yang lainnya menjadi sangat baik. Dia mulai memberikan keramah tamahan kepada mereka. Seolah-olah dia ingin membawa semua hal terbaik yang dimiliki keluarga Luo mereka untuk disajikan kepada kelompok Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa ini bukan hanya karena kepala keluarga Luo takut pada mereka. Lebih dari itu terutama karena kepala keluarga Luo mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Duan Wu karena menjadi keturunan dari Demon Poison. Setelah hal-hal ini, kesan Chu Feng tentang keluarga Luo berubah menjadi lebih baik. Terlepas dari betapa tidak berperasaan dan tidak adilnya mereka sebelumnya, mereka masih memiliki sisi yang sangat berterima kasih kepada mereka. Ketika semua orang dari keluarga Luo mengetahui bahwa kelompok Chu Feng tidak hanya tidak menghilangkan keluarga Luo mereka, tetapi malah membantu mereka dengan Black Fian, mereka semua sangat gembira. Mereka telah mengalami kekuatan Chu Feng sendiri. Dengan demikian, mereka merasa bahwa jika Chu Feng membantu mereka, mereka akan dapat melarikan diri dari malapetaka ini. Namun, hanya Chu Feng yang tahu bahwa Black Fian tidak akan semudah itu ditangani. Lagi pula, para pemimpin mereka adalah orang-orang yang berani menyatakan diri mereka mampu menjadi tanah suci martialisme yang ke-6 dan ke-7. Bahkan jika mereka bukan kaisar bela diri, mereka harus setidaknya memuncak setengah kaisar bela diri. Chu Feng dan Duan Wu masih belum cocok untuk kaisar setengah bela diri puncak. Dengan demikian, semuanya masih akan ditangani dengan cara yang mereka rencanakan semula. Pada saat ini, Chu Feng dan Duan Wu bekerja bersama untuk membuat dew-dew palsu. Sebenarnya, untuk Chu Feng dan Duan Wu, ini tidak sulit sama sekali. Hanya dalam setengah hari, mereka berdua berhasil. Setelah mereka selesai membuat dew-dew palsu, Chu Feng berkata kepada Duan Wu, aku akan menyatakan ini sebelumnya. Aku tidak akan membuang Goudaners dan hidup aku demi keluarga Luo ini. Petik 2. Setelah orang-orang dari Black Fian datang, jika kita bisa menanganinya, maka kita akan menanganinya. Namun, jika kita tidak bisa, aku tidak akan mempertahankan tempat ini sampai mati. Petik 2. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua untuk memulai. Bahkan jika kalian berdua tidak membantu, itu masih bisa dimengerti, kata Duan Wu. Kamu cukup masuk akal. Baiklah, ayo pergi. Kami memiliki bisnis yang tepat untuk diurus. Jangan lupa mengapa kita datang ke sini untuk memulainya. Chu Feng bangkit dan berkata. Dia berencana untuk pergi ke Gunung Lima Racun untuk mengambil gusi iblis racun yang tersisa di Gunung Lima Racun saat itu. Bab 1692 Pak Tua Misterius. Tapi, keluarga Luo saat ini menghadapi krisis. Orang-orang dari Black Fian mungkin datang kapan saja. Apakah benar-benar pantas bagi kita untuk pergi pada saat seperti itu? Duan Wu mengerti apa yang ingin dilakukan Chu Feng. Namun, dia khawatir tentang keselamatan orang-orang dari keluarga Luo. Duan Wu, aku telah menemukan segalanya tentang caramu berpikir. Kamu memiliki pikiran satu jalur yang tidak dapat berbalik sama sekali. Petik 2. Ketika bahkan keluarga Luo tahu tentang pentingnya naik turunnya keluarga mereka, bagaimana mungkin kamu, Duan Wu, tidak mengetahuinya? Saat itu, Demon Poison adalah yang mengesankan dan berani bertarung melawan 3 istana sendirian. Lihatlah Dukeland sekarang. Belum lagi bertarung melawan 3 istana, sembarang-sembarang 9 kekuatan akan mampu sepenuhnya memusnahkan Dukeland kamu. Petik 2. Adapun kamu memikul tanggung jawab berat menghidupkan kembali Dukeland kamu. Misi kamu itu lebih penting daripada instruksi yang ditinggalkan oleh leluhur kamu, karena jika kamu mati, akan sangat sulit bagi Dukeland untuk muncul dalam kekuasaan lagi. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang yang tidak berbakti dengan Dukelandmu. Petik 2. Jadi, daripada mengkhawatirkan keluarga Luo, kamu harus khawatir tentang dirimu terlebih dahulu. Kamu harus pergi dan mendapatkan Gu itu terlebih dahulu. Selain itu, keluarga Luo terletak tepat di bawah Gunung Lima Racun. Jika sesuatu terjadi, kita akan dapat mendengarnya dan segera kembali. Petik 2.
Jika kamu masih khawatir, aku dapat mengatur pembentukan roh di sekitar sini, kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Du Wanwu berubah. Dia menjadi terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, setelah pikirannya tenang, dia menatap Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku benar-benar kalah denganmu. Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Tanya Chu Feng. Aku tidak berbakat seperti kamu. Kamu juga memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang prinsip-prinsip daripada aku. Yang paling penting, kamu tidak hanya tahu prinsip, kamu juga bisa menindakinya. Petik 2. Bagi aku, kejatuhan besar aku adalah bahwa bahkan jika aku memahami prinsip-prinsip sesuatu, aku seringkali tidak dapat menindakinya. Seperti yang kamu katakan, aku punya satu jalur pikiran dan keras kepala. Ini adalah kekurangan aku, sesuatu yang harus aku ubah. Petik 2. Namun, karena aku sudah setuju untuk melindungi keluarga Luo, aku harus menepati janjiku. Aku, Du Wanwu, adalah seseorang yang selalu menepati janji aku, kata Du Wanwu. Apa maksudmu sebenarnya? Apakah kita akan mengambil Gu atau tidak? Du Wanwu, kamu harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menyangkut klan kamu dan bukan aku, Chu Feng, kata Chu Feng. Kita akan pergi, namun, kamu harus menyiapkan formasi roh di sekitar sini untuk melindungi keluarga Luo, kata Du Wanwu. Aku akan melakukannya tanpa kamu mengatakannya. Lagi pula, Gou Danner dan nona ketiga keduanya berada di keluarga Luo. Aku tidak ingin kecelakaan tak terduga terjadi pada mereka, kata Chu Feng. Kemudian, Chu Feng mengatur lapisan demi lapisan formasi roh di seluruh keluarga Luo. Tidak hanya ada formasi roh defensif dan formasi roh deteksi, ada juga formasi roh jebakan dan formasi roh penyembunyian. Pada saat ini, keluarga Luo tampak tidak berbeda ketika dilihat dari luar, dan formasi roh Chu Feng tidak dapat dilihat juga, tetapi keluarga Luo sebenarnya ditutupi dengan lapisan jebakan. Belum lagi Martial Kings, bahkan kaisar setengah martial biasa akan mati jika mereka mencoba masuk ke dalam keluarga Luo. Setelah menyiapkan formasi roh, Chu Feng dan Du Wanwu melanjutkan ke Gunung Lima Racun. Gunung Lima Racun sangat besar. Alasan mengapa itu disebut Gunung Lima Racun adalah karena ada 5 raja binatang buas yang muncul di gunung ini. 5 raja binatang buas itu semuanya sangat kuat, dan semuanya ahli dalam teknik racun. Meskipun 5 raja binatang buas sekarang hanya legenda, memang ada banyak serangga dan binatang beracun di Gunung Lima Racun. Serangga dan binatang beracun ini semuanya merupakan bahan yang bagus untuk meramu obat-obatan. Dengan demikian, mereka bisa dikatakan cukup berharga. Ini juga alasan mengapa keluarga Luo berperang melawan musuh mereka untuk menguasai Gunung Lima Racun 15.000 tahun yang lalu. Namun, Gunung Lima Racun jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kalau tidak, Demon Poison tidak akan memilih tempat ini untuk mengolah Gu yang hanya bisa matang setelah 10.000 tahun. Wilayah terdalam dari Gunung Lima Racun dapat dikatakan sebagai tempat yang mengandung sejumlah besar racun. Setiap objek di sana memiliki sifat beracun. Itu adalah area terlarang yang orang biasa tidak berani masuk. Pada saat ini, Chu Feng dan Du Wanwu sudah memasuki wilayah terdalam dari Gunung Lima Racun. Mereka langsung menuju ke lokasi di mana Gu dipelihara, menurut peta di tangan mereka. Ada orang di sini, tiba-tiba, mata Chu Feng menyala. Dia buru-buru berhenti bergerak maju. Dengan hati-hati, dia melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Chu Feng dan Du Wanwu berada di wilayah terdalam dari Gunung Lima Racun. Meskipun tempat ini tampaknya tidak memiliki sesuatu yang aneh di dalamnya, itu benar-benar mengeluarkan sensasi penindasan yang sangat kuat. Itu tidak mungkin bagi orang-orang di bawah kerajaan setengah bela diri untuk mencapai tempat ini. Namun, ke arah tempat Chu Feng melihat, ada sebuah danau. Itu bukan danau biasa. Air di danau itu berwarna hijau dan menggelegak menjijikkan. Saat gelembung-gelembung itu pecah, mereka mengeluarkan bau yang sangat busuk. Itu adalah danau racun. Belum lagi air dari danau racun itu, hanya gas beracun yang dipancarkan oleh danau telah menyebabkan sekitar 100 mil menjadi benar-benar tandus, bahkan tanpa rumput tumbuh. Namun, seorang lelaki tua sebenarnya duduk di udara di atas danau racun. Pria tua ini memegang pancing di tangannya, dan sebenarnya sedang memancing di atas danau. Orang tua ini adalah alasan mengapa Chu Feng mulai bertindak dengan hati-hati. Orang tua ini setipis batang korek api. Dia mengenakan pakaian katun cian polos. Melihat dari jauh, dia tampak tidak berbeda dari orang tua biasa. Namun, dia memancarkan aura seperti abadi. Dari pandangan sekilas, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah karakter yang luar biasa. Pria itu benar-benar kuat. Dalam catatan yang ditinggalkan oleh leluhur aku, dia menulis bahwa Gunung Lima Racun sangat beracun karena ada 3.883 danau beracun di Gunung Lima Racun. Petik 2. Danau racun ini semuanya sangat berbahaya. Mereka adalah alasan mengapa kedalaman Gunung Lima Racun telah menjadi area terbatas. Bahkan kita orang-orang dari klan Du yang telah dikaitkan dengan racun sejak lahir diperingatkan oleh leluhur kita untuk tidak memasuki danau racun jika kita datang dan mengambil Gu di masa depan. Petik 2. Ini terutama berlaku untuk danau racun sebelum kita. Danau ini dikenal sebagai danau racun nomor 1 di Gunung Lima Racun. Gas beracun yang dipancarkan dari danau racun ini mampu membentuk zat beracun. Ini sangat kuat. Jika kita mendekati danau racun, kita pasti akan diserang oleh zat beracun itu. Petik 2. Namun, pria itu sebenarnya berani memancing di tempat ini. Dia jelas memprovokasi zat beracun itu.
Sarafnya benar-benar sangat besar. Siapa sebenarnya dia? Du Wanwu menilai pria tua itu dengan tatapannya dan kemudian menunjukkan ekspresi hati-hati karena mereka tidak tahu apakah pria tua itu mungkin teman atau musuh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Du Wanwu, Chu Feng melihat ke peta di tangannya dan menemukan bahwa danau di depan mereka memang direkam di peta. Benar saja, danau ini sangat berbahaya. Anak muda, kamu ditakdirkan untuk bertemu bencana satu demi satu. Tepat pada saat ini, pria tua itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Dia benar-benar berbicara dengan Chu Feng. Senior, siapa kamu? Tanya Chu Feng. Chu Feng sudah menyadari bahwa pria tua ini luar biasa, dan bahkan mungkin seorang kaisar bela diri. Bahkan jika dia bukan kaisar bela diri, dia pasti akan menjadi kaisar setengah bela diri puncak. Alasan untuk itu adalah karena dia memberi Chu Feng perasaan tidak bisa melihat melalui dirinya. Orang-orang yang memberi Chu Feng perasaan semacam itu umumnya semua orang yang jauh lebih kuat daripada dia. Jangan takut, aku datang untuk membantumu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Bantu aku, Chu Feng mulai mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu siapa lelaki tua ini. Penampilannya yang tiba-tiba di tempat ini telah menyebabkan Chu Feng tidak nyaman untuk memulai. Dan sekarang, dia benar-benar menyatakan bahwa dia datang untuk membantunya. Ini membuat Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa itu bukan kebetulan bahwa orang tua ini muncul di sini. Kemungkinan besar, dia datang untuknya. Senior, apakah kamu tahu siapa aku? Mengapa kamu datang untuk membantu aku? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, pria tua itu tersenyum. Kemudian, dia berkata, Chu Feng, sementara kamu bisa menipu orang lain, kamu tidak bisa menipu aku. Senior, tepatnya siapa kamu? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera menggenggam tangannya dengan hormat. Karena pria tua ini tahu siapa dia pasti orang yang luar biasa. Siapa aku ini tidak penting. Yang penting adalah aku akan membantumu. Pria tua itu menatap Chu Feng sambil tersenyum. Bab 1693 lokasi yang sangat berbahaya. Karena senior tidak ingin mengatakan siapa dia, junior tidak akan bertanya lagi. Namun, karena senior mengatakan bahwa hidupku ditakdirkan untuk diisi dengan malapetaka dan bahwa kamu datang untuk membantu aku, bolehkah aku tahu bagaimana kamu akan membantu aku? Petik 2. Dari tatapan pria tua ini, Chu Feng merasa bahwa dia tidak datang untuk menyakitinya. Sebaliknya, ia tampaknya benar-benar datang untuk membantunya. Dengan demikian, Chu Feng melonggarkan penjagaannya. Apalagi, di hadapan seseorang seperti lelaki tua di hadapannya, bahkan jika dia tidak menurunkan penjagaannya, itu akan tetap sia-sia. Jika orang tua itu ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Bencana dari surga tidak bisa dihindari. Malapetaka yang disebabkan oleh manusia tidak dapat melarikan diri dari. Bencana kamu berasal dari surga. Adapun alasannya, itu karena bakat kamu terlalu luar biasa. Dengan bakat luar biasa, kamu pasti akan menyebabkan orang lain menjadi iri pada kamu dan melihat kamu sebagai ancaman. Petik 2. Sudah menjadi sifat orang untuk takut akan apa yang mereka tidak yakin. Bagi mereka, metode terbaik adalah memberantas hal yang mengancam mereka. Itulah sebabnya kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan bencana satu demi satu. Karena bakat kamu ditakdirkan memiliki orang yang ingin melenyapkan kamu, kata lelaki tua itu. Senior, tolong beritahu junior ini bagaimana aku bisa melenyapkan musibah ini, tanya Chu Feng dengan hormat. Seseorang tidak bisa menghindari bencana. Sebaliknya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka. Seseorang tidak bisa lari dari bencana. Sebaliknya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka. Petik 2. Kamu bisa memahami makna di balik kata-kata itu sendiri, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Itu di sini, tiba-tiba, tatapan pria tua itu melintas. Kemudian, dia tiba-tiba mengayunkan pancingnya. Pancing berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke arah langit. Hulala. Dalam sekejap, gelombang air melonjak ke langit dan bumi mulai bergetar. Seekor monster laut yang panjangnya 100 meter dengan ukuran gunung kecil ditarik keluar dari danau. Mulutnya yang bau terbuka lebar ketika ia mencoba melahap lelaki tua itu. Begitu monster laut ini muncul, sensasi menindas yang ganas menyapu. Meskipun Chu Feng dan Du Wanwu sangat jauh dari danau, mereka masih terbentur beberapa mil jauhnya oleh kekuatan yang menindas sebelum mereka mampu menenangkan diri. Itu adalah zat beracun dari danau. Itu dibentuk oleh gas beracun dan tidak memiliki kecerdasan. Yang ia tahu hanyalah membunuh. Petik 2. Itu sebenarnya adalah kaisar marsial. Setelah melihat monster itu, Du Wanwu berteriak dengan khawatir. Alasan untuk itu adalah karena monster laut itu bahkan lebih kuat daripada yang dia perkirakan. Itu bukan kaisar setengah bela diri puncak, dan sebenarnya adalah kaisar bela diri. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, ia memiliki kekuatan peringkat 1 kaisar marsial. Pada saat ini, bukan hanya Du Wanwu yang shock. Tatapan Chu Feng juga menjadi sangat serius. Bagaimanapun, zat beracun itu benar-benar terlalu menakutkan. Tidak hanya sangat kuat dengan sendirinya, itu juga memiliki keunggulan geografis ketika berada di dalam danau racun. Energi racun di dalam danau semuanya digunakan olehnya. Namun, bahkan dengan keadaan ini, lelaki tua itu masih memiliki ekspresi yang tidak berubah tanpa sedikit pun alarm. Pria tua itu tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Kemudian, zat beracun yang sangat besar itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, pria tua itu juga menghilang.
Bahkan permukaan danau yang bergulung-gulung kembali seperti sebelumnya. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Anehnya, tempat itu tenang. Zat beracun itu tidak bisa meninggalkan Gunung Lima Racun. Namun, ia mampu meninggalkan danau racun. Kalian berdua harus melewati tempat ini. Bahkan jika kamu menghindari danau racun, itu masih akan menyerang kalian berdua. Petik 2. Aku telah membantu kalian berdua dengan musibah ini. Adapun yang tersisa, kalian berdua harus mengurusnya sendiri. Petik 2. Meskipun zat beracun dan lelaki tua itu sama-sama menghilang, suara lelaki tua itu terdengar lagi. Hanya, setelah suaranya terdengar, dia tidak lagi muncul. Tidak peduli berapa banyak Chu Feng mengucapkan terima kasih, orang tua itu tidak akan menjawab. Chu Feng, siapa orang itu? Tanya Du Wanwu. Aku tidak tahu, aku tidak mengenalinya, kata Chu Feng. Dia sangat kuat, dia mampu dengan mudah merawat zat beracun tingkat kaisar 1 peringkat itu. Jika bukan karena dia, kita mungkin benar-benar telah menjadi benda di dalam perut zat beracun itu. Petik 2. Namun, mengapa dia tiba-tiba membantu kamu? Du Wanwu menatap Chu Feng dengan ekspresi yang rumit. Sejak mereka meninggalkan Poison Demon's Valley, kesannya terhadap Chu Feng telah berubah tanpa henti. Pertama, Chu Feng sangat dewasa, dan akan memikirkan masalah dengan pertimbangan cermat dan mengeksekusi hal-hal sesuai dengan cara berpikirnya. Ini telah menyebabkan kekaguman pada Du Wanwu, membuatnya merasa lebih rendah dari Chu Feng. Dan sekarang, sebenarnya ada ahli yang membantu Chu Feng membersihkan jalan untuknya. Ini menyebabkan dia memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng lagi. Dalam hal latar belakang, Chu Feng tampaknya memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat daripada dia. Ini juga menyebabkan Du Wanwu menjadi agak khawatir. Bagaimanapun, Chu Feng telah diancam untuk membantunya. Dengan cara Du Clan mereka mengancam Chu Feng, dan dengan kekuatan yang dimiliki Chu Feng, jika dia ingin membalas terhadap Du Clan mereka, mereka mungkin harus menanggung konsekuensi yang sangat besar. Apa yang kamu tanyakan juga adalah apa yang ingin aku ketahui. Lupakan saja, mari kita berhenti berpikir terlalu banyak. Saat ini, lebih penting untuk mengambil Gu. Bagaimanapun, Black Fian bisa datang kapan saja. Kita harus kembali ke keluarga Luo secepat mungkin. Chu Feng tersenyum ringan lalu melanjutkan. Sebenarnya, pada saat ini, Chu Feng merasa sangat gembira. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng tahu bahwa penampilan pria tua misterius itu bukan kebetulan. Karena orang tua itu bersedia membantu Chu Feng sekali, itu sangat mungkin baginya untuk membantu Chu Feng lagi. Dengan kekuatan orang tua misterius itu, belum lagi tentara udang dan jenderal kepiting Black Fian, bahkan jika dua pemimpin Black Fian menunjukkan diri mereka, mereka kemungkinan besar tidak akan cocok untuk orang tua misterius itu. Meskipun Chu Feng tidak bisa menjamin bahwa pria tua misterius itu akan membantunya lagi, dia tahu bahwa masih ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Selama ada kesempatan, itu akan membuatnya merasakan sedikit harapan. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak merasakan sukacita? Tiba-tiba, Du Wanwu bertanya, Chu Feng, apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa seseorang tidak dapat menghindari bencana. Sebaliknya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka. Seseorang tidak bisa lari dari bencana. Sebagai gantinya, seseorang harus menemui mereka secara langsung. Apa yang dia maksudkan dengan itu? Petik 2. Ini sangat sederhana. Misalnya, jika seseorang mencoba membunuh kamu, kamu tidak dapat melarikan diri secara membabi buta. Sebaliknya, kamu harus merawat orang-orang yang ingin membunuh kamu. Petik 2. Seperti kata pepatah, seseorang harus menghilangkan akar untuk menghilangkan gulma. Itulah yang dia maksudkan dengan kata-kata itu, kata Chu Feng. Tampaknya dia benar-benar berencana untuk membantumu, kata Du Wanwu. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Chu Feng. Aku tahu bahwa kamu memiliki musuh. Namun, dengan kekuatan kamu saat ini, kamu jelas tidak cukup kuat untuk menangani musuh kamu. Namun, dia berkata bahwa dia akan membantu kamu. Bukankah itu berarti dia akan menangani musuhmu untukmu? Kata Du Wanwu. Mari kita berharap demikian. Mendengar apa yang dikatakan Du Wanwu, Chu Feng tersenyum. Chu Feng tidak tahu tentang asal dan tujuan pria tua misterius itu. Terlepas dari alasan apa yang dia miliki untuk membantunya, terlepas dari tujuan apa yang dia miliki dalam membantunya, Chu Feng masih berharap bahwa dia benar-benar bersedia untuk membantunya. Alasan untuk itu adalah karena, pada saat ini, Chu Feng benar-benar membutuhkan dukungan kaisar marsial. Chu Feng dan Du Wanwu terus maju sesuai dengan arah peta. Akhirnya, mereka mencapai pembukaan sebuah gua. Pembukaan gua ini sangat tersembunyi. Jika mereka tidak memiliki peta, mereka tidak akan bisa menemukannya. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukan gua, jika seseorang tidak memiliki kunci di tangan Du Wanwu, orang tidak akan bisa memasuki gua juga. Bagaimanapun, Demon Racun adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh Dragon Mark Royal. Metode Poison Demon adalah sesuatu yang bahkan Chu Feng akan merasa sangat sulit untuk dihilangkan. Setelah memasuki gua, gas racun yang sangat padat segera menyerang Chu Feng dan Du Wanwu. Meskipun Chu Feng memiliki tubuh yang kebal terhadap racun, dia masih mulai mengerutkan kening. Tempat ini terlalu menakutkan, bukan? Kemungkinan, kata menakutkan, tidak memenuhi syarat untuk menggambarkan tempat ini. Hanya kata neraka yang bisa menggambarkan tempat ini dengan lebih tepat. Mayat ada di mana-mana. Selain itu, mereka bukan tulang, dan sebaliknya adalah mayat busuk. Mereka bukan hanya mayat manusia. Lebih dari mayat manusia, ada banyak mayat binatang buas yang menakutkan.
Yang terbesar di antara mereka adalah mayat busuk yang panjangnya 1000 meter, dengan ukuran yang mirip dengan gunung, tergeletak di kejauhan. Itu adalah binatang monster tingkat kaisar marsial. Selain itu bukan kaisar bela diri biasa. Kemungkinan besar, itu adalah raja binatang buas yang telah memerintah atas suatu daerah. Sebelum meninggal, itu seharusnya sangat kuat. Chu Feng tidak tahu bagaimana iblis racun berhasil membuat mayat-mayat ini tidak berubah menjadi tulang setelah 15.000 tahun. Namun, Chu Feng tahu bahwa mayat-mayat ini tidak memiliki jejak energi di dalamnya. Bahkan energi sumber mereka telah sepenuhnya diserap. Chu Feng bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang masih melahap semua yang ada di sekitarnya. Bahkan, setelah Chu Feng dan Du Wanwu memasuki tempat ini, kekuatan itu berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat yang ingin merobek Chu Feng dan Du Wanwu menjadi berkeping-keping sehingga bisa melahap organ mereka, membelah dantian mereka dan merebut kultivasi mereka. Kekuatan itu berencana untuk melahap Chu Feng dan Du Wanwu hidup-hidup. Jika bukan karena fakta bahwa baik Chu Feng dan Du Wanwu tahan terhadap racun, kekuatan ini akan mampu menyebabkan mereka berdua mati di tempat. Itu adalah kekuatan yang sangat menyeramkan. Itu berasal dari kedalaman gua bawah tanah yang luas ini. Semua adegan menakutkan di tempat ini disebabkan oleh kekuatan jahat itu. Tempat ini adalah lokasi yang sangat berbahaya. Bab 1694 Tabu Gu. Jadi, bahkan kamu bisa gugup, Chu Feng memandang Du Wanwu. Dia dapat mendengar bahwa detak jantung Du Wanwu telah meningkat dan napasnya menjadi berat. Sejujurnya, aku benar-benar takut dengan metode leluhurku, Du Wanwu tersenyum masam. Kemudian, dia berkata, ada banyak cara berbeda untuk membuat Gu. Adapun tempat ini, itu adalah salah satu yang paling menakutkan. Aku tidak akan menyembunyikan ini dari kamu. Tempat ini sangat berbahaya. Kamu tidak harus ikut dengan aku. Petik 2. Aku tahu bahwa tempat ini berbahaya sebelum aku tiba di sini. Karena aku setuju untuk membantu kamu, aku sudah siap mengambil risiko. Ayo pergi. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia melangkah ke gunung mayat dan lautan darah untuk melanjutkan. Dibandingkan dengan Du Wanwu, Chu Feng jauh lebih tenang dan tenang. Alasan untuk itu adalah karena mereka membawa peta. Peta itu dengan jelas mencatat metode untuk memecah semua formasi. Selanjutnya, persepsi Chu Feng sangat tajam. Dengan demikian, semua perangkap yang ditinggalkan oleh Demon Racun tidak dapat menghentikan Chu Feng dan Du Wanwu melanjutkan, dan perangkap mudah ditembus oleh mereka. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka berdua akhirnya tiba di wilayah terdalam. Apa yang muncul di depan mereka adalah kendi kuno. Guci itu hanya seukuran guci anggur. Namun, Chu Feng bisa tahu hanya dengan satu pandangan bahwa kendi ini sangat berbahaya. Kekuatan jahat berasal dari dalam kendi itu. Ini berarti bahwa Gu yang mereka datang untuk mengambil terletak di dalam kendi. Namun, setelah memeriksa kendi itu dengan cermat, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Jejak tidak nyaman muncul dalam pandangannya. Du Wanwu, aku ingin menanyakan ini padamu. Gu sebelum kita, apa yang digunakan leluhurmu untuk membuatnya? Petik 2. Chu Feng tahu bahwa gus umumnya dibuat dengan serangga beracun. Untuk gus yang kuat, mereka akan dibuat dengan roh jahat. Pada dasarnya, ada banyak metode untuk membuat gus, dan gus memiliki banyak fungsi berbeda. Namun, sangat sulit untuk membuat gus. Membuat gu adalah metode bengkok untuk memulai. Lebih jauh, semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang akhirnya dilahap dan mati oleh gus yang mereka coba buat. Membuat gus bisa dikatakan tabu bagi para spiritualis dunia. Adapun Gu di hadapan mereka, itu memancarkan aura yang sangat kuat dan berbahaya. Selanjutnya, sudah matang. Ini berarti bahwa itu sangat kuat. Ini membuatnya jelas bahwa Gu ini tidak dibuat dengan serangga beracun atau roh jahat. Sangat mungkin Gu ini dibuat dari orang yang masih hidup. Membuat Gu dengan orang hidup adalah teknik tabu. Itu adalah metode yang paling sulit dikendalikan, metode yang paling berbahaya. Demon Poison telah menggunakan 15.000 tahun untuk membuat Gu ini. Jika dia benar-benar menggunakan orang hidup untuk membuatnya, maka dia pasti tidak akan menggunakan orang hidup biasa. Mereka pasti adalah pakar puncak. Chu Feng juga tahu bahwa Du Wanwu telah datang untuk mengambil Gu ini dengan maksud menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar ingin tahu untuk apa Gu itu. Aku juga tidak yakin dari mana Gu ini dibuat. Namun, aku tahu bahwa ini adalah Gu yang diwarisi, kata Du Wanwu. Gu yang diwarisi, mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng bersinar. Dia kemudian bertanya, apa yang ingin dia sampaikan? Sejujurnya, aku juga tidak tahu, Du Wanwu tersenyum. Kemudian tubuhnya bergerak, dan dia tiba sebelum Gu yang diwarisi itu. Dia mengeluarkan karung goni khusus, dan bersiap untuk memuat kendi yang berisi Gu warisan ke dalam karung. Berhenti, melihat adegan ini, Chu Feng segera berbicara untuk menghentikan Du Wanwu. Namun, Du Wanwu benar-benar mendesak untuk mengambil Gu. Pada saat berhenti meninggalkan mulut Chu Feng, Du Wanwu sudah mengambil Gu. Sialan, melihat bahwa Gu telah dihapus dari tanah, ekspresi Chu Feng berubah, dan dia menghela nafas. Boom. Tepat setelah itu Gu diambil, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, tanah di sekitarnya mulai runtuh, dengan debu dan batu beterbangan di mana-mana. Setelah serangkaian runtuh, total 81 monster besar terbang keluar dari tanah dan mengepung Du Wanwu. Tak satu pun dari 81 monster besar ini yang biasa.
Mereka semua roh jahat, total 81 roh jahat. Selanjutnya, mereka bukan roh jahat biasa. Sebagai gantinya, mereka semua memuncak setengah evil spirit level Martial Emperor. 81 roh jahat ini sudah kehilangan semua kecerdasan. Seperti binatang buas, setelah mereka muncul dari bawah tanah, mereka mulai mengacungkan cakar dan gigi mereka yang tajam untuk menyerang Duanwu dengan metode yang paling primitif. Duanwu tertegun saat 81 evil spirit muncul. Meskipun dia adalah tubuh ilahi, keturunan Demon Racun, dan memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, dia masih hanya peringkat 4 kaisar setengah bela diri. Dengan demikian, bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk 80 evil spirit ini? Wos, tepat pada saat bahaya yang sudah dekat ini, Chu Feng berubah menjadi sinar cahaya, melewati roh jahat dan tiba di samping Duanwu. Setelah mencapai Duanwu, Chu Feng berteriak, jimat penindasan jahat. Lalu, banyak jimat emas keluar dengan eksplosif dari tubuh Chu Feng. Mereka berubah menjadi penghalang yang mengelilingi Chu Feng dan Duanwu. Segera setelah itu, Chu Feng mulai mengendalikan jimat emas, mengubahnya menjadi banyak rantai yang menembak ke arah 81 roh jahat, mengunci anggota tubuh mereka. Wow! Setelah bersentuhan dengan jimat emas, roh jahat itu segera mulai menjerit berulang kali. Bagian tubuh mereka yang bersentuhan dengan jimat emas itu juga mulai mengeluarkan asap tebal. Apa yang Chu Feng gunakan adalah jimat penindasan jahat yang bisa menahan roh jahat. Sementara jimat penindasan jahat mampu menahan roh jahat sebelum mereka bukanlah roh jahat biasa. Chu Feng hanya mampu melawan mereka, dan tidak mampu menaklukkan mereka. Bahkan ketika melawan mereka, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ayo pergi, Chu Feng tahu bahwa jika mereka terus berlama-lama di sini, mereka pasti akan bertemu dengan bencana. Jadi, tanpa sedikit pun keraguan, dia mengeluarkan kertas jimat dan meletakkannya di sepatu botnya. Setelah kertas jimat bersentuhan dengan sepatu botnya, segera menghilang dan berasimilasi ke dalam sepatu bot. Sepatu bot Chu Feng mulai bersinar dengan cahaya menyilaukan. Kemudian, tubuh Chu Feng bergerak dan menghilang. Dia begitu cepat sehingga orang hanya akan terdiam. Kemungkinan, bahkan kaisar setengah bela diri puncak tidak akan bisa dibandingkan dengan kecepatannya. Apa yang Chu Feng gunakan adalah salah satu dari 10 makalah jimat yang diberikan Immortal Weaponry Refinement Immortal kepadanya. Setelah kertas jimat berasimilasi ke dalam sepatu bot, itu akan meningkatkan kecepatan yang mereka berikan kepada Chu Feng. Begitu dia menggunakannya, tidak ada yang di bawah kerajaan marsial kaisar akan bisa mengejarnya. Itu adalah mekanisme pelarian yang Immortal Refinement Immortal senjata telah berikan kepada Chu Feng. Namun, terlepas dari seberapa cepat Chu Feng mungkin, itu masih tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Alasan untuk itu adalah karena 81 roh jahat itu sudah mengepung Chu Feng dan Duanwu dari segala arah. Chu Feng hanya mampu meningkatkan kekuatan jimat penindasan jahat untuk membawa lebih banyak rasa sakit kepada roh jahat sehingga ia bisa mencari celah di antara mereka untuk melarikan diri. Sualalala. Namun, roh-roh jahat itu benar-benar mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh jimat penindasan jahat dan semua mulai menerkam penghalang pertahanan yang menutupi Chu Feng dan Duanwu. Mereka begitu kuat sehingga mereka benar-benar menutupi penghalang pertahanan Chu Feng dan Duanwu berada di dan menumpuk di atasnya. Mereka bahkan menolak memberi Chu Feng dan Duanwu ruang untuk melarikan diri. Selanjutnya, pada saat ini, gelombang demi gelombang serangan kuat membombardir penghalang pertahanan. Jika ini terus berlanjut, meskipun penghalang defensif dibentuk dengan Evil Suppression Talismans, itu tidak akan mampu menahan serangan. Sialan, roh jahat ini dipengaruhi oleh Gu dan telah berubah. Mereka bukan lagi roh jahat biasa. Penindasan yang dilakukan oleh jahat penindasan jahat telah mengurangi banyak pada mereka. Jika ini terus berlanjut, jimat penindasan jahat akan segera kehilangan semua efektivitas. Petik 2. Chu Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, Chu Feng yang umumnya tenang mulai merasa sangat gelisah. Dia telah menyadari bahwa itu bukan bahwa kekuatan jimat penindasan jahat menurun. Sebaliknya, itu adalah kekebalan roh-roh jahat itu terhadap jimat penindasan jahat semakin meningkat. Bab 1695 Bahaya Segera. Melihat semua yang terjadi di daerah sekitarnya, Duanwu bertanya, Chu Feng, tepatnya apa yang terjadi? Dengan ekspresi panik dan bingung. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dia tidak bisa bereaksi pada waktunya. Dia tidak tahu bahwa dia akan memaksa mereka ke dalam bahaya seperti itu setelah mengambil Gu warisan. Menipu. Bagaimanapun, kamu adalah keturunan Demon Racun, dan juga bisa mengatakan betapa berbahayanya Gu itu. Apakah kamu tidak tahu apa artinya ekstra hati-hati? Bagaimana kamu bisa mencoba mengambil Gu itu dengan mudah? Chu Feng berkata dengan agak mengeluh. Duanwu tidak tahu bagaimana harus menanggapi Chu Feng. Dia tahu bahwa dia terlalu ceroboh. Lupakan saja. Ini tidak dapat disalahkan pada kamu. Belum lagi kamu, kemungkinan bahkan leluhur kamu tidak mengantisipasi bahwa tempat ini akan menjadi seperti ini setelah 15.000 tahun, desah Chu Feng tanpa daya. Kemudian, dia melanjutkan, ada 81 roh jahat di bawah Gu itu. Mereka menyediakan makanan untuk itu sepanjang waktu. Aku pikir semua roh jahat itu pasti ada di tingkat kaisar bela diri sebelumnya. Selain itu, mereka semua adalah kaisar bela diri yang luar biasa. Petik 2. Leluhur klan kamu pasti berpikir bahwa setelah Gu matang, roh jahat ini akan sepenuhnya terserap olehnya.
Namun, semakin kuat Gu, semakin berbahaya itu. Setelah mengambil total 15.000 tahun untuk matang, Gu ini telah lolos dari kendali leluhur kamu. Petik 2. Saat ini, Gu warisan ini telah matang. Namun, 81 roh jahat ini tidak binasa. Sebaliknya, mereka hanya berbaring tak aktif. Sebelumnya, ketika kamu memindahkan Gu, kamu membangunkan mereka semua. Petik 2. Roh jahat adalah makhluk yang kejam untuk memulai. Setelah menjadi makanan bagi Gu selama 15.000 tahun, roh jahat ini sudah dipenuhi dengan keinginan membunuh yang meluap. Ketika mereka melihat kami berdua, bagaimana mungkin mereka membiarkan kami melarikan diri? Chu Feng tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak pernah mengharapkan Duan Wu, orang yang selalu tenang, untuk mengambil Gu warisan ini segera hari ini. Dia hanya terlambat mengucapkan kata-kata itu dan bencana ini adalah akibatnya. Itu semua salahku, aku terlalu tidak sabar. Apa yang kita lakukan sekarang? Duan Wu memiliki ekspresi penyesalan. Kita sudah dikelilingi sepenuhnya. Jimat penindas jahatku tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Meskipun aku bukan seseorang yang suka pasrah pada nasib, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Petik 2. Yang bisa kita harapkan adalah bahwa orang tua itu akan bersedia untuk bertindak dan menyelamatkan kita. Chu Feng terus tersenyum pahit. Perasaan menunggu seperti ini benar-benar tidak menyenangkan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada orang tua misterius itu. Alasan untuk itu adalah karena dia dan Duan Wu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tempat ini. Jepret, jepret. Serangan dari roh jahat tumbuh semakin ganas. Penindasan jimat penindasan jahat terhadap mereka tumbuh semakin lemah. Sebelum serangan ganas mereka, penghalang defensif Chu Feng telah mengatur dengan jimat penindasan jahat sudah mulai hancur. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menahannya lagi, dan hanya bisa mati di tempat ini. Mungkinkah itu, senior itu benar-benar akan membiarkan kita mati di sini? Pada saat ini, Chu Feng mulai bergumam di dalam hatinya. Dia takut ahli misterius itu tidak mengikuti mereka, dan tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini. Atau mungkin dia tidak berencana untuk membantu mereka. Kalau tidak, jika dia akan membantu mereka, dia seharusnya sudah bertindak. Seharusnya tidak perlu baginya untuk menunggu begitu lama. Bagaimanapun, ini adalah saat bahaya yang akan segera terjadi. Jika dia masih tidak bertindak, Chu Feng dan Duan Wu benar-benar akan mati di sini. Au, boom, 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 boom. Tepat pada saat ketika Chu Feng khawatir, serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar dari luar. Pada saat yang sama, para roh jahat melepaskan jeritan jantung dan paru-paru yang memecah dan raungan kemarahan. Beberapa roh jahat yang menyerang penghalang defensif Chu Feng berbalik dan terbang ke arah tempat ledakan terdengar. Melihat adegan ini, Chu Feng dan Duan Wu sangat gembira. Mereka berdua merasa bahwa ahli misterius telah kembali untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah... Namun, setelah diperiksa lebih dekat, keduanya terkejut. Memang, ada sumber kekuatan yang sangat kuat bertarung melawan roh-roh jahat itu sekarang. Namun, itu bukan lelaki tua misterius itu. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang sangat ganas. Tampaknya telah dibentuk oleh pohon dan memancarkan gas hijau gelap. Untuk membicarakannya dengan mudah, hal yang melawan roh jahat adalah tanaman yang tidak biasa namun sangat kuat, monster tanaman. Itu memiliki budidaya setengah kaisar marsial puncak, dan kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat budidaya. Terlepas dari seberapa kuat 81 roh jahat itu, mereka masih tidak cocok untuk monster tanaman itu. Ketika tanaman merambat itu dilemparkan ke depan, angin kencang menyapu. Dengan setiap ayunan, roh jahat akan dipukul. Setelah diserang, roh jahat akan hancur dan dihancurkan di tempat. Hanya dalam sekejap mata, semua 81 roh jahat terbunuh. Apa itu? Pada saat ini, Duan Wu terkejut dan takut. Reaksinya hanya normal. Bagaimanapun, dia tidak yakin apakah monster di depan mereka adalah teman atau musuh. Namun, dia yakin akan satu hal, monster di depan mereka bahkan lebih ganas daripada 81 roh jahat. Wos, wos, wos. Tepat pada saat ini, monster tanaman besar yang telah menghilangkan 81 evil spirit dalam sekejap berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar gua. Itu tidak berencana untuk menyerang Chu Feng dan Duan Wu, dan sebenarnya berencana untuk pergi. Duan Wu bahkan lebih terkejut dengan adegan ini. Dia tidak mengerti asal-usul monster ini dan apa tujuannya. Goudaner, tepat pada saat ini, Chu Feng meneriakkan nama itu dengan cara yang agak tenang. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Duan Wu langsung terpana. Dia tidak mengerti mengapa Chu Feng akan memanggil nama Goudan. Namun, setelah Chu Feng memanggil nama Goudan, monster yang pergi tiba-tiba berhenti. Kamu tidak harus pergi, aku tahu itu kamu. Kamu bisa menunjukkan diri, lanjut Chu Feng. Pandangannya masih tertuju pada monster itu. Chu Feng, apa yang kamu katakan? Duan Wu bahkan lebih bingung. Bagaimana kamu melihat? Tepat pada saat ini, monster itu mengeluarkan suara serak dan menakutkan. Meskipun suara ini sangat menakutkan, itu tidak mengandung kejahatan. Selanjutnya, setelah suara itu terdengar, tubuh monster itu mulai menyusut. Segera pohon anggur menghilang, dan monster itu mengambil bentuk manusia. Tidak hanya berbentuk manusia, tapi juga anak-anak. Itu tidak lain adalah Goudaner. Hanya, pada saat ini, Goudaner tidak lagi memiliki penampilan tampan yang diberikan Chu Feng kepadanya. Sebaliknya, dia telah kembali ke penampilan jelek sebelumnya.
Sebenarnya, aku sudah menebaknya di Poison Demons Valley. Hanya, aku tidak yakin. Petik 2. Namun, ketika kamu membantu kami, aku yakin itu adalah kamu. Chu Feng berjalan ke Goudaner dan menggunakan teknik roh dunia untuk mengembalikan penampilan Goudaner kembali ke penampilan tampan itu. Dia tahu bahwa sementara Goudaner dapat mengambil bentuk manusia, dia tidak dapat mengubah penampilannya. Kalau tidak, Goudaner yang ingin menjadi tampan tidak akan membiarkan dirinya seburuk itu. Awalnya, Chu Feng sudah membantunya mendapatkan penampilan yang tampan. Namun, Goudaner yang mengungkapkan bentuk aslinya telah menghapus penampilan tampan yang diberikan Chu Feng kepadanya. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan kembali penampilan manusia, dia masih akan hanya bisa mendapatkan penampilan jelek itu. Itulah sebabnya Chu Feng mengambil inisiatif untuk membantu Goudaner mengubah penampilannya kembali ke penampilan tampan itu. Mustahil. Bahkan jika kamu mencurigai aku sebelumnya, aura yang aku pancarkan setelah mengambil bentuk sejati aku benar-benar berbeda dari yang aku sekarang. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa itu adalah aku? Goudaner memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Aku curiga itu bukan karena auramu. Sebaliknya, itu karena aku curiga bahwa kamu adalah zat beracun untuk memulai. Petik 2. Adapun wujud sejatimu, justru dari zat beracun. Di tempat ini, zat beracun sangat umum terlihat. Namun, hanya ada satu zat beracun yang bersedia bertindak untuk menyelamatkan kita. Itulah mengapa aku yakin bahwa Andalah yang menyelamatkan kami, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Ya Tuhan, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak dapat menyembunyikan apapun dari kamu, kata Goudaner dengan senyum berseri-seri. Chu Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Duan Wu yang telah mendengar percakapan di antara mereka berdua, akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya, Goudaner, bagaimana bisa kamu zat beracun? Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kebingungan.